Uri. Apa kabar Bu Uri? Alhamdulillah sehat Bu Eli. Lagi ngajar ya hari ini Iya. daring. Betul. Kemarin kok waktu WA-an sama saya kok cerita-cerita ada masalah, itu masalah apa? Masalah media pembelajaran di situasi pandemi seperti ini kayaknya bingung. Bingung ya? Bingung. Jadi bingung ya Bu Urinya ya? Iya, karena harus pakai itu saja, kayaknya kurang variatif gitu. Merasa kurang variatif. Jadi ngobrol sama aku nih hari ini tujuannya apa Bu? Mau kira-kira tujuan yang ingin dicapai apa Bu? Tujuannya saya ingin belajar sama Bu Eli deh gimana cara buat media pembelajaran yang digital yang lebih bagus gitu. Ada sebenarnya teman kita Bu yang lebih bagus-bagus. Apa ini? Sayangnya kita Google Classroom sendiri-sendiri ya, jadi nggak bisa ngintip ya. Iya betul. Jadi tujuannya pengen bisa membuat media gitu ya Bu ya? Iya. Atau ada yang lain Bu? Kalau seandainya saya nggak bisa gimana? Pasti bisa lah, saya yakin Bu Eli bisa. Kalau kayak gitu, lah kenapa toh masalahnya? Kenapa harus belajar media gitu? Kenapa? Karena kan kalau setiap pertemuan kita memberikan materi hanya dengan media itu saja, takutnya anak-anak nanti sudah bisa menebak cuma kayak gitu nanti akhirnya apa ya, kayak merasa tidak sekolah seperti biasanya gitu. Dan saya juga pun merasa tidak puas dengan hasil yang saya berikan, maksudnya saya tidak bisa mengajar secara maksimal. Kalau dulu semasa luring dulu Bu gimana? Semasa luring sih menurut saya lebih enak menyampaikan sesuatu kepada siswa, apalagi kalau biologi. Biasanya gimana kalau belajar? Itu misalnya kalau kita bicara tentang materi struktur dan jaringan tumbuhan tuh, nah, kita langsung ambil saja tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Kita ambil misalnya beberapa contoh tumbuhan, nanti waktu mengajarkan nanti kita beritahu nih langsung secara nyata, jadi siswa tahu secara nyata nih, oh tumbuhan nih apa bagian-bagiannya, kan jadi lebih paham, lebih mudah seperti itu. Jadi langsung praktek ya Bu? Iya, langsung praktek. Dan selama ini kalau ngajar gimana Bu kalau yang pas daring ini? Secara daring mungkin kalau saya kebanyakan hanya mengirimkan video pembelajaran gitu saja, link, anak suruh menonton dulu, nanti baru mungkin saya kasih lembar kerja, menjawab pertanyaan, seperti itu saja sih. Sama aja berarti Bu, kita nggak ada yang rendah, nggak ada yang tinggi loh Bu ini berarti. Kalau video pembelajaran kan saya hanya bisa ngambil dari internet, maksud saya tuh biar ini lebih variatif, gimana caranya biar bisa buat sendiri atau mungkin dengan ya pokoknya lebih canggih lah pengennya seperti itu. Terus selama ini usaha yang pernah dilakukan apa untuk hal tersebut? Berusaha, maksudnya kan pengennya Bu Puri kan pengen bisa buat videonya, pengen bisa buat sendiri ya? Iya. Atau pakai metode apa nih yang kira-kira cocok untuk pembelajaran yang eksak kan kalau biologi? Selama ini, selama daring ini ada proses belajar dari Bu Puri nggak? Maksudnya proses Ikut belajar di mana gitu? Ikut pelatihan atau apa? oh tidak, saya belum ikut pelatihan belum, makanya itu saya mau belajar sama Bu Eli deh. Ya sering ikut pelatihan, kalau saya ya mungkin ya itu tadi mungkin faktor malas juga kali ya. Kan kalau misal belajar sesama yang satu matkul itu kan mungkin lebih mudah. Mungkin di MGMP ada yang share-share Iya, pelatihan. sebenarnya di MGMP sudah di share kayak ada seminar secara online gitu. Cuma memang saya pribadi memang kurang aktif mengikuti terus terang. Kurang aktifnya kenapa? Ya mungkin ya karena situasi begini gitu. Jadi saya banyak apa ya tidak merasa bersemangat. Oh, iya. Karena mungkin kondisi lingkungan kerjanya di rumah ya, Iya. jadi lebih banyak home gitu ya. Betul. Jadi inginnya ya nge-home terus. Keberanda home terus. Betul. Tapi sebenarnya punya keinginan seperti itu. Sebenarnya pengen ikut, tapi ya itu tadi kalau sudah di rumah saja tuh kayaknya ya hanya berkutat sama pekerjaan rumah aja akhirnya. Mungkin kalau
sama-sama nih dengan sesama rekan guru mungkin agak lebih ada motivasi ya, mungkin karena di rumah saja jadi merasa ya sudah gitu aja gitu loh. Selama ini ibu tahu belum tentang, kamu tadi pengen praktikum ya kayak Iya. praktek itu. Ada praktikum yang secara, kalau daring kan nggak mungkin bertemu, berarti kan pakainya maya ya. Ada sudah tahu belum ibu Puri tentang itu? Belum Tahu. Belum. Rekan-rekan di MGMP juga belum tahu tentang praktikum yang secara pakai online online. belum Tahu ya. Iya. Kira-kira ada nggak ya Bu kayak gitu dicari di internet? Mungkin ada ya, tapi karena saya memang tidak berusaha mencari jadi saya belum tahu. Iya. Jadi gimana nih Bu solusinya nih Bu biar langkah terpendek apa nih dari Bu Puri yang ingin dilakukan supaya ngajarnya ya bagus, pakai video sendiri kan pengennya seperti itu, atau bisa praktikum gitu. Kira-kira langkah konkret apa rencana aksinya kita tuh mau ngapain tuh? Untuk praktikumnya mungkin kalau biologi secara online begini nih mungkin saya hanya membagi tugas kepada beberapa kelompok. Nanti mungkin hanya saya pantau dari video yang mereka kirimkan itu saja. Jadi dari pengamatan sekitar gitu ya. Kayak misalnya materi pertumbuhan dan perkembangan nih, nanti anak-anak di rumah melakukan praktikum sendiri mengamati proses perkembangan seperti itu. Nanti mereka kirimkan video pengamatannya ke saya. Nah mungkin dengan cara itulah yang secara berarti tidak semua materi bisa. Iya, tidak semua materi bisa. Tergantung karakteristik. Iya, dari kompetensi dasarnya. Iya. Jadi sementara sebenarnya sudah dilakukan ya Bu ya? Masih mau. Karena belum materinya jangan-jangan. Iya, maksudnya materi kayak itunya belum. Kita masih awal dulu, dasar dulu. Jadi pertama rencana kerjanya saya sudah rencana seperti itu. mau ngasih tugas anak yang praktek gitu ya dari pengamatan sekitar. Terus ada lagi Bu solusi yang lain? Mencari media-media itu. Ya mungkin apa saya mau belajar buat video atau gimana? Sebenarnya mau sih Bu, kalau misalnya belajar itu yang penting ada yang mau mendampingi sih. Saya sih seperti itu. Jadi rencana mau belajar di kedepannya ya, karena memang kedepannya pasti kita kan sekarang digitalisasi ya, nggak mungkin kita akan mau luring terus, kondisi sekarang kan nggak mungkin juga dia memang tuntutannya lebih teknologi, jadi memang kita harus belajar. Jadi Bu Puri masih semangat hal tersebut. Insya Allah senang. Berarti solusi yang pertama mau ngasih tugas praktek yang sesuai melihat KD-nya ya. Terus yang kedua Bu Puri mau mencoba mencari itu tadi inovasi belajar untuk lebih berinovasi digitalnya. Siapa Bu kira-kira Bu yang dilibatkan sama Bu Puri kira-kira? Rekan di sini boleh, rekan di mana aja kan, rekan Bu Puri banyak. Sekarang kan dunianya besar lumayan. Bisa aja teman Bu Puri orang luar negeri kan. Tapi kayaknya nggak ada deh. Ya mungkin saya hanya kalau kadang gini tidak semua orang mau sih ya mau mendampingi untuk belajar. Makanya mungkin saya nanti hanya mungkin minta tolong didampingi sama yang mau saja deh mau mendampingi untuk belajar. Misalnya Bu Edi kalau mau saya mau sekali. Misalnya nggak ada yang mendampingi gitu, gimana? Kalau tidak ada mendampingi mungkin ya itu tadi kalau ada seminar mungkin ikut nanti ya. Berarti memang butuh orang lain, bisa rekan kerja mungkin di sekolah satunya, di Padan atau di sini. Cukup Bu. Terus kira-kira mulai kapan itu Bu mau dilaksanakan? Kalau ini nanti mungkin rencananya daring terus, tidak luring, segera ya. Sesegera mungkin ya Bu ya. Jadi kita lihat situasi dan kondisi. Tapi kan tadi kata Bu Puri, dunia sekarang memang membutuhkan teknologi kan. Betul. Berarti memang saya harus belajar gitu. Rekan yang mau dilibatkan tadi siapa Bu? Rencananya teman sejawat. Kemudian ada nggak Bu nama atau siapa gitu? Ya itu mungkin dengan Bu Gia, kemudian Bu Elis sendiri, sama satu mata pelajaran mungkin sama Bu Sri Mulyani atau yang di MGMP kan bisa ya. Terima kasih.
Sudah gimana Bu? Agak plong cerita dengan saya. Agak belum bisa curhat. Bisa juga. Oke, ya namanya kita teman ya Bu ya. Oke. Ya saya mah cuman biar Bu ibunya plong lah. Oh, Terus iya. kira-kira kalau berbagi kan jadi fresh segar. Oke, terima kasih ya Mbak Eli. Sama-sama Bu Puri. Aku pergi dulu ya. Oke. Yuk, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Furi, temannya Bu Eli. Tadi setelah saya coaching bersama Bu Eli, perasaan saya semakin lega dan kembali bersemangat karena akhirnya saya bisa mencurahkan kegundahan hati selama belajar daring di musim pandemi ini. Kemudian setelah berdiskusi dengan Bu Eli, saya jadi lebih tahu tentang banyaknya media pembelajaran yang tersedia di internet dan juga bisa tahu cara mudah praktikum di dunia maya dalam situasi belajar daring ini. Kemudian saya jadi lebih termotivasi ingin lebih belajar tentang dunia digital karena mau nggak mau kita semakin dituntut untuk penggunaan teknologi canggih. Kemudian setelah diskusi ini tadi saya akan mungkin mulai belajar lagi dan mencari lebih banyak informasi tentang penggunaan media belajar secara online dan akan mulai mungkin mengikuti seminar-seminar online untuk pembuatan media pembelajaran yang kaitannya dengan biologi khususnya yang saya ajar untuk belajar daring selama ini. Terima kasih Bu Eli, akhirnya saya bisa lebih termotivasi ingin lebih tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan proses coaching baik kepada rekan sejawat maupun kepada siswa. Nah, pada proses coaching dengan rekan sejawat yang saya lakukan pada aksi nyata ini, pada latihannya adalah saya merasa, yang saya rasakan adalah saya itu was-was, gelisah. Kira-kira coaching yang saya pakai, yang saya lakukan ini kepada rekan sejawat ini bermanfaat untuk mereka atau tidak. Kemudian pertanyaan-pertanyaan penggali yang saya lakukan untuk menggali potensi mereka atau mengidentifikasi potensi mereka itu kira-kira akan bertemu pada solusi atau tidak, karena mereka tentu memiliki wawasan yang lebih banyak daripada saya, apalagi coach saya adalah Bu Furi, di mana Bu Furi adalah orang yang sangat kreatif dalam pembelajaran meskipun pembelajarannya di masa beliau merasa pembelajarannya bagus di masa luring, dan ketika di masa daring beliau merasa bingung apakah sudah bagus atau belum. Itu perasaan saya. Jadi perasaan saya itu apakah coaching saya ini benar-benar bermanfaat buat Bu Furi atau tidak gitu. Saya merasa seperti itu. Kemudian pada faktanya coaching saya masih pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan konseling. Jadi seolah-olah saya itu mengarahkan dia menemukan sebuah solusi, meskipun pada akhirnya solusi itu ditemukan oleh Bu Furi sendiri. Tapi pertanyaan pertama selalu seperti orang konseling, walaupun kemudian saya aku ini coaching gitu, seperti itu. Tidak boleh mengarahkan. Itu kenyataannya. Kemudian yang saya temukan adalah proses coaching ini memberikan pembelajaran bagi saya, mengingatkan pada pembelajaran saya sebelumnya di modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Di sini saya harus bisa mengelola diri, mengelola emosi saya, kemudian kemampuan untuk hubungan sosial dengan teman, kemampuan untuk kalau seandainya sudah ketemu solusi, berarti saya juga harus bertanggung jawab nih, bertanya dengan coach saya apakah terlaksana atau belum nantinya dalam komunitas praktisi. Itu yang saya temukan. Jadi saya di sini saya mempraktekkan benar-benar namanya KSE, kompetensi sosial emosional. Selain saya menerapkan KSE dalam proses coaching ini, proses coaching kepada siswa akan membantu saya untuk mendapatkan data-data penting siswa, yaitu tentang cara belajar mereka,
terutama bagi siswa-siswa yang sedikit kesulitan belajar gitu. Mereka itu sebenarnya cocok nggak dengan gaya pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi setelah berdiskusi dengan mereka, saya jadi tahu profil kebelajaran mereka, kebutuhan belajar mereka itu seperti apa. Sehingga nantinya setelah saya mengetahui data-data penting tersebut, kebutuhan siswa tersebut, saya dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa di kelas pada mata pelajaran yang saya ampu. Kemudian harapannya saya akan melakukan coaching ini kepada kalau saya tidak hanya kepada guru atau rekan sejawat, tapi juga kepada siswa yang saya ampu, dan saya juga ingin bergabung dengan guru-guru BK di sana yang tentunya banyak menemukan masalah-masalah siswa. Saya ingin sekali mempraktekkan coaching pada mereka karena ini adalah menurut saya lahan bagi saya untuk mengembangkan diri saya dalam hal membimbing siswa. Karena sejatinya seorang guru adalah bukan hanya mengajarkan pengetahuan seperti pengetahuan fisika yang saya ampu, tapi lebih kepada pengajaran karakter. Begitu juga dengan teman, sejawat. Coaching ini bisa menjadi sebuah tempat atau wadah untuk mengembangkan atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Demikian refleksi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.